Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara seiman, saudara seislam, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Dan kita masih membahas tentang kondisi di mana seseorang itu dalam kondisi sakit sebelum wafatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kaum muslimin yang di sekitarnya untuk menjenguk orang yang sakit dengan kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah adalah fardun idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Sebuah kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebahagian orang maka gugur dari yang lainnya. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang muslim diwajibkan secara fardu kifayah untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan lafadznya disepakati oleh keduanya. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama raddus salami, ya, menyebarkan salam atau membalas salam. Raddus salam, ya, membalas salam. Wa iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaizi, mengikuti jenazah. Kemudian wa ijabatud da'wati, dan memenuhi undangan, serta wa tashmitul atisi, yaitu yang mendoakan orang yang bersin. Nah, ini 5 dari hak muslim yang satu atas muslim yang lainnya. Membalas salamnya ketika saudaranya mengucapkan salam. Kemudian ya menjenguk ya dalam kondisi sakitnya, kemudian ya mengiringi jenazahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakan saat bersinnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at'imul ja'i'a wa 'udul marida wa fukkul 'aniyah, ay al-asira. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang artinya berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini
Kalau kita lihat ya, perintah-perintah Nabi ini berisi tentang interaksi ya muslim satu dengan yang lainnya begitu indah. Ya, memberikan makan kepada orang yang kelaparan sehingga tidak ada orang yang kelaparan ya bertahan sampai matinya begitu ya. Kenapa? Karena ya kita diperintahkan untuk memberikan makan kepadanya. Demikian ya. Kemudian menjenguk dalam kondisi sakitnya. Ini juga luar biasa ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena ya menjenguk ya orang yang sakit dalam kondisi sakitnya, maka ini akan memunculkan sugesti ya harapan sembuh. Setidaknya dia akan berbahagia dengan kedatangan saudaranya yang berempati kepadanya dalam kondisi sakitnya. Demikian ya, tentunya dengan adab-adabnya ya, bukan dalam kondisi menjenguk seperti ini malah ungkapan-ungkapan keburukan yang muncul dari orang yang menjenguknya ya, dengan seperti ya ungkapan-ungkapan yang mematahkan semangat hidupnya, sugestinya. Seperti dia, orang yang hadir di situ menceritakan bahwa tidak ada harapan kesembuhan atau telah matinya orang-orang yang punya penyakit yang sama yang diderita oleh orang yang dijenguknya ini. Ini akan mematahkan semangat hidup orang yang dijenguknya, seperti itu ya. Dan ini bukan adab yang baik. Nah, ini adab yang buruk. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz seperti ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi mengucapkan salam dan membalas salam itu merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya, maka doakan. Nah, itu kalau diketahui orang tersebut muslim, ya. Tapi kalau dia bukan muslim, ya maka tidak boleh untuk ya memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Demikian. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu maka berikan nasihat untuknya. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia itu bersin lalu dia ya memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah ia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati maka iringilah jenazahnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini begitu indahnya ya, begitu indahnya orang Islam ini satu dengan yang lainnya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila sudah sampai ya di rumah orang yang sakit tersebut untuk dijenguk olehnya, maka hendaknya dia mendoakan dengan doa kesembuhan ya. Doa dengan doa kesembuhan seperti doa-doa yang sudah kita sebutkan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan manusia, ya hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah ia. Engkaulah sang penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, ya kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Nah, seperti itu contohnya. Atau seperti yang sudah kita sampaikan juga ya, bismillah bismillah bismillah, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kudrahnya Allah, kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan. Demikian. Baik para hamba Allah, dan seterusnya dari doa-doa ya, doa-doa kesembuhan, dan berwasiat kepadanya dengan kesabaran dengan ungkapan-ungkapan yang baik tentunya ya. Ungkapan-ungkapan yang penuh optimisme ya,
ungkapan yang bisa membangkitkan ya harapan hidup, yang membuat ya seseorang itu ya bisa muncul harapan hidupnya, ya, sehingga dengan itu ya muncul sugestinya, ya sugestinya, dan mudah-mudahan ini akan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah menyembuhkannya. Baik para hamba Allah, setidaknya kalaupun tidak, itu akan membuat dia bahagia, ya, membuat dia bahagia, ya. Ya, sebagaimana kita suka contohnya ketika sakit itu teman-teman kita, saudara kita, ya, orang-orang kita kenal atau siapapun, ya, itu datang menjenguk kita, lalu mengucapkan ungkapan-ungkapan yang baik dengan lemah lembutan, ya, nah seperti itu, memunculkan harapan, ya, memunculkan sugesti bagi kita, ya, nah seperti itu. Nah, kemudian juga ya jangan terlalu lama-lama ya berada di sisinya, ya, karena sesungguhnya itu akan membuat dia lelah. Karena orang sakit ini dia butuh istirahat, ya. Dengan banyak diajak bicara, malah itu ya dia berkurang ya masa istirahatnya. Sementara dia butuh istirahat, ya. Namanya orang sakit, beda kalau sehat. Mungkin kalau sehat para hamba Allah, ya, nongkrong lama pun, ya, ngobrol lama pun tidak masalah. Tapi kalau kondisi sakit, ya itu kondisi yang berbeda. Jangan dianggap seperti orang sehat, ya, malah diajak lek-lekan kata orang Jawa, yaitu apa? Ya matanya melek sampai pagi, nah begitu. Nah ini malah nambah sakit ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ungkapan yang baik untuk bisa diucapkan kepada orang yang sakit adalah ungkapan la ba'sa ya bihi tahurun insyaallah, ya. La ba'sa bihi tahurun insyaallah. Tidak mengapa, ya. Maksudnya apa? Ini kalimat yang mengandung penyabaran, ya, menyabarkan orang yang sakit. La ba'sa bihi, tidak mengapa ini, ya. Kemudian tahurun, ungkapan la ba'sa bihi, tidak mengapa ini. Nah, ini meringankan, ya. Yaitu ungkapan yang bisa memunculkan harapan hidup. Ini penyakit yang enggak masalah, kira-kira begitu, ya. Ya, jangan dianggap terlalu berat. Ya, karena memang ketika sakit, dalam kondisi sakit, kemudian semakin terbeban, ya, pikirannya berat, ya, dengan mungkin prediksi atau berburuk sangka kepada Allah bahwasanya tidak ada harapan sembuh baginya, maka ini akan membuat, ya, dia semakin anjlok, ya. Tapi ungkapan la ba'sa bihi ini ungkapan yang malah meringankan, ya. La ba'sa bihi, tidak mengapa, ini tidak mengapa, sakit ini tidak mengapa, ya, begitu, ya. Tahurun, ini bisa membersihkan dosa, kira-kira begitu. Tahurun, ini membersihkan dosa. Karena memang ujian sakit ini akan menghilangkan dosa-dosa, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa capeknya, penatnya, sakitnya, kemudian gundah gulananya, kesedihannya, gangguan apa saja, demam, ya, sampai pun duri yang menusuknya, tidaklah hal itu menimpanya kecuali dengannya Allah menghapuskan dosa dan kesalahannya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangankan itu para hamba Allah, bahkan, ya, sekedar, ya, duri yang menusuk yang disebutkan Nabi tadi demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz seperti ini, mayusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih dahsyat,
lebih parah daripada itu, melainkan dengannya Allah mengangkat derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan kesalahannya. Nah, itu dia ungkapan tahurun insyaallah, yaitu ini pembersih ya. Ini pembersih, yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa, demikian insyaallah jika Allah menghendaki. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan bacaan ya la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka hindarkan ya ungkapan-ungkapan yang buruk ya, ungkapan yang buruk ya. Bahkan ya jangan sampai contohnya ketika kita menjenguk malah kita asik berbicara dengan teman sendiri begitu. Maka manfaatkan waktu menjenguk itu dengan maksimal ya, dengan senyum manis ya, dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Dan ungkapan yang baik itu kan sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah, demikian. Maka ucapkan itu karena itu akan menyenangkan dirinya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah ya. Ya, kesabaran ya, menyabarkan dirinya ya, memunculkan keridhaan pada dirinya terhadap ketentuan Allah tersebut. Nah, ini adalah perkara yang baik untuk apa? Untuk dirinya, ya. Ya, karena memang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Seperti contohnya bisa disampaikan hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga Ibnu Majah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya inna 'idhamal ajri ma'idhamil bara'i wa inna Allaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya bala musibah yang menimpa, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila mencintai satu kaum maka Allah menguji mereka. Ya, lihat, kalau cinta Allah maka dikasih ujian, diantaranya sakit. Jadi itu bentuk cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang ridho maka dia mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa saja yang murka maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, seperti itu para hamba Allah. Oleh karenanya ya, nah ini ungkapan yang sebaiknya diucapkan ya, disampaikan kepadanya, jangan marah ya dengan kondisi seperti ini, nanti Allah juga marah, malah buruk nanti kondisinya, bilang begitu. Tapi sudah terlalu lama mungkin dia ucapkan begitu, maka kita katakan ini sesungguhnya menunjukkan Allah itu cinta, Allah ingin memberikan keridhoannya, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Nah begitu, Allah ingin membekali dengan banyak pahala. Bisa jadi karena dosa-dosa yang begitu banyak yang Allah tahu, kalaulah seandainya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sebelum sakit ini ya, maka bisa jadi engkau akan disiksa. Nah begitu. Tapi dengan sakit ini Allah ingin menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, seperti itu ya, dosa dan kesalahan ya orang yang diberi musibah oleh Allah azza wa jalla. Nah seperti itu ya. Begitu ungkapan-ungkapan yang insyaallah ta'ala ini akan memunculkan harapan yang baik ya, persangkaan baik, kemudian juga membuat dirinya akan sabar ya, bahkan sugesti pun muncul. Bisa jadi dia tidak akan ya semakin parah ya dengan kunjungan tersebut atau setelah kunjungan tersebut ya. Nah seperti itu para hamba Allah. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini ya yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim ketika menjenguk saudaranya yang sakit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi ya, kita buka sesi soal jawab.
Ada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mau bertanya bagaimana cara kita beribadah di malam 1 Rajab ini Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ibadah khusus di hari-hari dari bulan Rajab. Para ulama diantaranya Ibnu Rajab, begitu juga para ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya keutamaan-keutamaan amalan khusus ya di bulan Rajab ini hadis-hadisnya dhaif semua. Ya. Tidak ada dalil-dalil yang sahih tentang amalan-amalan khusus dengan keutamaan khusus di bulan Rajab, tidak ada. Yang ada hanyalah ya dalil-dalil umum untuk beramal dengan amal yang sama di semua bulan, ya di semua bulan, ya kecuali di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang memang ada amalan khususnya. Ya, jadi tidak ada amalan khusus di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab tidak ada amalan yang khusus untuk bulan Rajab, tidak ada. Ya, seperti yang kita katakan tadi bahwasanya bahkan para ulama menyebutkan dalil-dalil yang datang tentang atau hadis-hadis yang datang tentang keutamaan amalan khusus di bulan Rajab itu hadisnya semuanya dhaif. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dhaif hadisnya. Sehingga apa yang dilakukan ya tidak ada kecuali amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Mulai dari salat 5 waktu, ya. Salat 5 waktu, ya. Salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian salat-salat rawatib, itu yang qabliyah, ba'diyah, diutamakan adalah yang muakkadah, ya. Seperti contohnya adalah ya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat ya setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, demikian. Tambahkan ya salat-salat rawatib yang ghairu muakkadah, seperti contohnya adalah tambah menjadi 4 untuk sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tambah juga salat contohnya qiyamul lailnya, ya. Nah, seperti itu. Qiyamul lail yang dilakukan juga di malam-malam yang lain dan di bulan-bulan yang lain. Seperti itu. Kemudian silakan sholat duha, ya, sholat duha, ya. Kemudian silakan juga sholat yang lainnya seperti ketika berwudu, qabliyah, sholat sunat wudu, kemudian ketika masuk masjid, ya sholat tahiyatul masjid, contohnya begitu. Demikian. Kemudian silakan juga berpuasa di waktu Senin dan Kamisnya. Lebih bagus daripada itu silahkan ya sholat puasa Daudnya, ya puasa Senin Kamis, puasa sebelumnya puasa 3 hari setiap bulannya, ya tanggal 13, 14, 15 demikian. Atau dengan acak silahkan memilih ya 3 hari setiap bulan. Lebih bagus lagi Senin Kamisnya, lebih bagus lagi puasa Daudnya. Nah seperti itu. Ya silahkan juga melakukan ya membaca Al-Quran, ya merutinkan baca Al-Quran, ya dengan bacaan yang lebih panjang, ya setiap hari atau setiap malam. Silakan pilih waktu yang lapang bagi kita. Nah seperti itu, ya jangan lupa zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, zikir ketika keluar rumah, masuk rumah, zikir ketika ya mau tidur, bangun tidur, zikir ketika ya masuk WC, keluar WC dan seterusnya, demikian. Nah itu amalan-amalan yang sifatnya umum. Nah demikian, ya silakan menyambung tadi silaturahim, silakan juga ya bersedekah, ya berinfak, lebih hebat lagi, lebih bagus lagi berwakaf contohnya, dan seterusnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak kebaikan. Tidak ada amalan khusus, tidak ada amalan khusus, ya. Dhaif hadis-hadis terkait dengan keutamaan amalan khusus di bulan Rajab. Demikian. Wallahu ta'ala
a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Ustadz ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi? Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebahagiaan pada kita dan keluarga kita semuanya, dan melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Baik, kartu kredit dalam transaksinya ini ada akad riba, jadi ada kesepakatan riba, yaitu karena kartu kredit ini adalah ya kartu yang sebenarnya kosong, tidak ada saldonya, ya. Kredit ini tidak ada saldonya. Dan itu diterbitkan oleh bank yang menjadi penerbit dari kartu tersebut, ya. Yang itu bisa digunakan untuk berbelanja atau membeli apa saja, ya. Dan dalam jangka waktu tertentu, pembayaran itu akan dilakukan oleh pihak bank, ya. Dilakukan oleh pihak bank. Kemudian nanti pihak customer, dalam hal ini yang pengguna dari kartu kredit itu akan menyicil pembayaran tersebut. Bila dalam jangka waktu tertentu itu dibayar lunas, maka ini tidak dikenakan biaya tambahan sedikit pun, ya. Namun apabila ya lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan biaya ya denda keterlambatan pembayaran tersebut, ya. Sementara denda keterlambatan tersebut, ya, itu adalah bentuk riba, ya, bentuk riba. Demikian. Karena apa? Tambahan atas hutang itu riba, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum majma'in mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang menarik manfaat tambahan apa saja, maka itu termasuk riba. Bahkan ada riba jahiliyah yang disebutkan oleh mereka dengan ungkapan seperti ini, anzirni azidka, berikan tangguh kepadaku, ya, aku akan ya menambahkan untukmu. Yaitu apa? Hutangku, ya, hutang ini ditangguhkan, ya. Kemudian nanti aku tambahkan. Jadi tambahan ya atas hutang itu disebabkan karena adanya ya penangguhan dari pembayaran, yaitu penangguhan waktu dari batas waktu yang telah ditetapkan. Denda keterlambatan bahagian dari ya hal ini, ya, yaitu tambahan itu sebagai kompensasi dari pengunduran waktu, demikian. Nah, ini merupakan bentuk riba jahiliyah. Mungkin ada komentar begini, Ustadz, saya akan membayar sebelum waktu jatuh temponya atau pas jatuh temponya. Yang jelas saya tidak akan tidak akan telat bayar, begitu. Maka seperti yang sudah kita sampaikan bahwasanya di awal tadi, nah ini menyepakati akad riba. Nah disinilah masalahnya, kartu kredit ini dia menyepakati akad riba dan itu haram, demikian, ya. Dalam kartu kredit ini itu ada dua bentuk riba. Yang pertama adalah ya kesepakatan atas riba, yang kedua adalah praktek ribanya. Kesepakatan atas ribanya adalah tadi kalau telat bayar maka didenda. Itu disepakati. Sudah. Kemudian praktek ribanya adalah ya
Ternyata apabila dalam satu kasus itu telat bayar, mungkin karena lupa atau memang karena ketiadaan harta, ya, untuk tidak ada uang untuk membayarnya sehingga kena denda demikian. Nah, ketika itu praktik terjadi riba. Nah, seperti itu. Ya, jadi tetap dilarang. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu ya penyampaian materi dan menjawab pertanyaan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi ya perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan, dan kita yang pengen mendapatkan satu rumah di surga, yang pengen memiliki pahala minimal dari pahala tersebut 700 kali lipatnya, dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang mengalir. Mengapa bisa mengalir? Karena alhamdulillah saat ini Masjid Al-Muwahhidin sudah digunakan ya untuk kegiatan salat 5 waktu, salat-salat sunat, bahkan nanti event Ramadan ya. Begitu juga ya untuk kajian-kajian yang alhamdulillah ya itu ada beberapa kali setiap pekannya ya. Oleh karenanya ya silakan ya turut serta dalam kebaikan ini. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.